Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Astuti dengan NIM 9214222063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 9 dengan judul penyelesaian audit. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 dari mata kuliah Praktikum Auditing kelas C dengan dosen pengampuh Ibu Yustina Hiola, SEAK MSACA. Baik, langsung saja kita masuk pada schedule yang pertama, yaitu daftar jurnal dan reklasifikasi PT Sugus tahun 2018. Nah, untuk mengisi jurnal-jurnal ini, kita terlebih dahulu harus menyelesaikan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 2 sampai modul 8. Karena modul 9 ini saling berhubungan dengan modul-modul sebelumnya. Baik, yang pertama yang kita akan masukkan dalam daftar jurnal dan reklasifikasi ini yaitu jurnal koreksi piutang usaha dari nomor 1 sampai nomor 6. Ini didapat dari catatan pemeriksaan pada modul 2, buku 2 halaman 24. Kemudian jurnal koreksi penjualan nomor 7 dan nomor 8. Ini didapat dari catatan pemeriksaan modul 2 halaman 39. Lanjut, jurnal koreksi persediaan barang jadi nomor 9 didapat dari catatan pemeriksaan modul 3 halaman 51. Jurnal koreksi persediaan dalam proses nomor 10 dan nomor 11 didapat dari modul 3 halaman 53. Jurnal koreksi persediaan bahan baku nomor 12 dan 13 dari catatan pemeriksaan modul 3 halaman 55. Kemudian jurnal koreksi persediaan bahan penolong nomor 14 didapat dari catatan pemeriksaan modul 3 halaman 57. Kemudian selanjutnya jurnal koreksi utang usaha nomor 15 dan nomor 16 dari catatan pemeriksaan modul 3 halaman 61. Kemudian jurnal koreksi kas dan setara kas nomor 17 dan 20 didapat dari catatan pemeriksaan modul 4 halaman 83. Selanjutnya jurnal koreksi Bank CAB nomor 21 sampai nomor 24 dari catatan pemeriksaan modul 4 halaman 86. Kemudian jurnal koreksi Bank Lopo dari nomor 25 sampai 28 itu dari catatan pemeriksaan modul 4 halaman 88. Kemudian jurnal koreksi surat berharga nomor 28 dari catatan pemeriksaan modul 4 halaman 93. Jurnal koreksi sewa dibayar di muka nomor 29 dan jurnal koreksi asuransi dibayar di muka nomor 30 didapat dari catatan pemeriksaan modul 5. Kemudian jurnal koreksi investasi nomor 31 sampai 33 dari catatan pemeriksaan modul 6 halaman 106. Kemudian jurnal koreksi aset tetap dari nomor 34 sampai nomor 40 didapat dari catatan pemeriksaan modul 5 modul 7 halaman 115. Kemudian jurnal koreksi utang sewa jangka panjang nomor 41 dari catatan pemeriksaan modul 7 halaman 120. Kemudian jurnal koreksi beban operasional nomor 42 sampai 46 dari catatan pemeriksaan modul 8 halaman 126. Dan yang terakhir itu jurnal koreksi utang pajak nomor 47 dan 48 dari catatan pemeriksaan modul 8 halaman 128. Jadi
total daftar jurnal dan reklasifikasi yang harus dimasukkan yaitu ada 48 jurnal. Berikutnya kita masuk ke schedule selanjutnya yaitu prosedur penelaahan analitis neraca atau indeks ARP 2.1, yaitu neraca bagian aset yang terdiri dari aset lancar, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, dan aset lainnya. Nah, kita mulai dari aset lancar pada akun kas dan setara kas. Pada peraudit 2018 didapatkan angka senilai Rp47.490.314. Ini didapat dari modul 4 halaman 82. Nah, kemudian untuk menghitung kenaikan atau penurunannya dalam rupiah, yaitu dengan cara peraudit 2017 dikurangi dengan peraudit 2018. Rp67.695.350 dikurangi Rp47.490.314, maka didapatkan kenaikan atau penurunannya senilai minus Rp20.205.016. Nah, untuk menghitung persen kenaikan atau penurunannya, yaitu dengan cara kenaikan atau penurunan rupiah dibagi dengan peraudit 2017 kemudian dikalikan dengan 100%, maka didapatkan sebesar 30%. Kemudian investasi jangka pendek pada peraudit 2018 didapatkan senilai Rp1.715.000.000. Ini dari modul 4 halaman 92. Kenaikan atau penurunan dalam rupiahnya sebesar 515 juta dan kenaikan atau penurunan persennya sebesar 43%. Kemudian akun piutang usaha pada peraudit 2018 didapatkan senilai Rp11.973.240. Ini didapat dari modul 2 halaman 23. Nah, untuk kenaikan atau penurunannya dapat dihitung seperti cara-cara sebelumnya. Kemudian piutang lain-lain pada peraudit 2018 sebesar 85 juta. Angka ini didapat dari modul 2 halaman 21. Kemudian jangan lupa dihitung kenaikan atau penurunannya. Kemudian persediaan pada peraudit 2018 sebesar Rp2.426.538.700. Angka ini didapat dari modul 3 halaman 48. Kemudian beban dibayar di muka pada peraudit 2018 didapat senilai 80 juta. Angka ini dari modul 5 halaman 100. Nah, untuk kenaikan dan penurunannya bisa dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung kenaikan dan penurunan pada akun kas dan setara kas. Kemudian total aset lancar. Nah, untuk menghitung total aset lancar sendiri yaitu dengan menjumlahkan kas dan setara kas sampai dengan beban dibayar di muka. Jadi didapatkan nilainya sebesar Rp16.645.2.264. Nah, untuk kenaikan dan penurunannya bisa dihitung dengan cara yang sama. Kemudian lanjut pada investasi pada entitas asosiasi. Pada peraudit 2018 senilai Rp422.500.000. Nah, angka ini didapat dari modul 6 halaman 105. Nah, untuk kenaikan atau penurunannya sebesar Rp422.500.000 juga sama karena pada peraudit 2017 karena tidak terjadi
peraudit 2017. Kemudian masuk pada aset tetap yang terdiri dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Nah, harga perolehan pada peraudit 2018 senilai 6.909.789.000. Angka ini didapat dari modul 7 buku 2 halaman 111. Kemudian akumulasi penyusutan pada peraudit 2018 senilai 1.036.659.800 rupiah. Angka ini didapat dari modul 7 halaman 114. Kemudian untuk kenaikan dan penurunannya dihitung dengan cara yang sama. Kemudian selanjutnya nilai buku. Untuk menghitung nilai buku dapat dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 6 miliar sekian dikurangi dengan 1 miliar sekian menghasilkan nilai buku senilai 5.873.129.200 rupiah. Untuk kenaikan dan penurunannya juga dihitung dengan cara yang sama. Kemudian selanjutnya aset lainnya pada peraudit 2018 senilai 6.759.700 rupiah. Nah, kenaikan atau penurunannya juga dihitung dengan cara yang sama. Dan yang terakhir yaitu total aset. Untuk menghitung total aset sendiri yaitu dengan cara menjumlahkan total aset lancar ditambah dengan investasi pada entitas asosiasi ditambah dengan nilai buku kemudian ditambah dengan aset lainnya. Sehingga menghasilkan total aset sebesar 22.947.390.964 rupiah. Dan untuk kenaikan dan penurunannya sebesar 6.950.831.964 rupiah dan kenaikan atau penurunannya dalam persen sebesar 43%. Jangan lupa juga diisi dibuat oleh siapa? Di sini dibuat oleh Regina Astuti dan diperiksa oleh Dimjati. Jangan lupa juga tanggalnya dilengkapi. Baik, schedule berikutnya yaitu tentang prosedur penelaahan analitis neraca, bagian kewajiban dan ekuitas atau indeks ARP 2.2. Nah, di sini kita akan membahas kewajiban dan ekuitas. Dari peraudit 2017, angka-angkanya ini didapat dari buku 1 halaman 13 yaitu neraca PT Sugus. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek yang terdiri dari pinjaman bank dan cerukan. Pada peraudit 2018 senilai 200 juta. Kemudian untuk kenaikan atau penurunannya dia 0%. Lanjut utang usaha. Pada peraudit 2018 senilai 1.269.116.100 rupiah. Angka ini didapat dari modul 3 halaman 60 buku 2. Nah, untuk menghitung kenaikannya itu peraudit 2017 dikurangi dengan peraudit 2018. Sehingga didapatkan kenaikan atau penurunannya dalam rupiah sebesar minus minus 200.912.600 rupiah dan kenaikan atau penurunan di dalam persennya sebesar 19%. Kemudian utang lain-lain pada peraudit 2018 senilai 191.193.000 sekian. Angka ini didapat dari neraca klien buku 1 halaman
halaman 3. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunannya sama. Kemudian lanjut utang pajak pada peraudit 2018 senilai 652.137.000 sekian. Angka ini didapat dari modul 8 buku 1 halaman 127. Menghitung kenaikan atau penurunannya juga sama. Lanjut, biaya yang masih harus dibayar pada peraudit 2018 senilai 162.088.000 sekian. Ini didapat dari Jurnal Koreksi Modul 3 halaman 53. Kemudian utang bank pada peraudit 2018 senilai 1.299.438 sekian. Kenaikan atau penurunannya sebesar 466.134.000 sekian, dan kenaikan penurunannya dalam persen sebesar 56%. Kemudian utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan ini dalam peraudit 2018 tidak ada, sehingga kenaikan atau penurunannya sama dengan peraudit 2017. Kemudian total kewajiban jangka pendek. Nah, untuk menghitung total kewajiban jangka pendek ini yaitu dengan cara dijumlahkan semua dari pinjaman bank cerukan sampai utang sewa pembiayaan, sehingga menghasilkan total kewajiban jangka pendek sebesar 3.773.947.000 sekian, dan kenaikan atau penurunannya dalam rupiah sebesar 1.473.019.000 sekian, dan kenaikan atau penurunannya dalam persen sebesar 64%. Kemudian lanjut pada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang bank dan utang sewa pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu utang bank. Pada peraudit 2018 senilai 10.175.357.444. Selanjutnya kita masuk pada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang bank dan utang sewa pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu utang bank. Pada peraudit 2018 senilai 10.175.357.000 sekian. Nah, penurunannya sebesar 1.940.064.000 sekian, dan penurunannya dalam persen sebesar 24%. Nah, yang kedua yaitu utang sewa pembiayaan. Dalam peraudit 2018 senilai 10.134.000. Nah, angka ini didapat dari modul 7 halaman 119 buku 2. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunannya sama seperti cara sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya total kewajiban jangka panjang. Untuk menghitung total kewajiban jangka panjang ini yaitu dengan cara menjumlahkan utang bank dan utang sewa pembiayaan, yaitu 10 miliar sekian ditambah 10 juta, sehingga menghasilkan total kewajiban jangka panjang sebesar 10.279.491.444 rupiah, dan kenaikan atau penurunannya dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas yang terdiri dari modal saham dan saldo laba. Yang pertama yaitu modal
saham senilai nominal 2.200 per saham. Nah, untuk nilai sebelumnya, untuk nilai ekuitas ini dia diperoleh dari neraca klien buku 1 halaman 13. Nah, modal sahamnya pada peraudit 2018 sebesar 2.220 juta sekian, sama dengan per audit 2017, sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan. Kemudian saldo laba. Saldo laba pada per audit 2018 senilai 6.924.924.978 rupiah. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunannya sama seperti cara-cara sebelumnya. Nah, kemudian total ekuitas. Untuk menghitung total ekuitas sendiri yaitu dengan cara modal saham ditambah dengan saldo laba, yaitu 2 miliar sekian ditambah 6 miliar sekian, menghasilkan total ekuitas sebesar 8.894.924.978 rupiah. Nah, untuk kenaikan atau penurunannya, atau penurunannya dalam rupiah sebesar 3.455.152.644.000 dan dalam persen sebesar 64%. Nah, kemudian yang terakhir itu menghitung total kewajiban dan ekuitas. Nah, untuk menghitung total kewajiban dan ekuitas sendiri yaitu dengan cara menjumlahkan total kewajiban jangka pendek ditambah total kewajiban jangka panjang dan ditambah dengan total ekuitas, menghasilkan total kewajiban dan ekuitas senilai 22.947.390.964 rupiah. Dan untuk menghitung kenaikan atau penurunannya sama seperti cara sebelumnya. Nah, jangan lupa dibuat oleh siapa? Di sini dibuat oleh Regina Astuti dan diperiksa oleh Dimjati. Kemudian jangan lupa dilengkapi tanggalnya. Kita masuk ke schedule berikutnya, yaitu prosedur penelaahan analitis laba rugi atau indeks ARP 2.3. Nah, kita mulai dari penjualan neto. Pada peraudit 2018 senilai 42.586.834.000. Angka ini didapat dari modul 2 halaman 38. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunannya dalam rupiah, yaitu dengan cara peraudit 2017 dikurangi dengan peraudit 2018 sehingga didapat kenaikan atau penurunan dalam rupiah sebesar 11.995.236.150 rupiah. Dan untuk menghitung kenaikan atau penurunan dalam persen, yaitu dengan cara kenaikan atau penurunan rupiah dibagi dengan peraudit 2017 dikali dengan 100% sehingga didapat 39%. Kemudian lanjut beban pokok penjualan. Pada peraudit 2018 senilai 33.216.197.000 sekian. Angka ini didapat dari modul 3 halaman 78. Untuk menghitung kenaikan atau penurunannya sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian laba bruto. Untuk menghitung laba bruto yaitu dengan cara penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga didapat laba bruto sebesar 937.636.041 rupiah. Untuk menghitung kenaikan atau penurunannya sama juga seperti sebelumnya. Kemudian lanjut beban usaha. Beban usaha pada peraudit 2018 senilai 2.630.694.000 sekian. Angka ini didapat dari modul 8 halaman 125.
Untuk kenaikan atau penurunannya dalam rupiah sebesar 771.742.000 sekian, dan dalam persen sebesar 42%. Kemudian laba usaha. Nah, untuk menghitung laba usaha yaitu dengan cara laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Jadi senilai 6.741.786 rupiah. Untuk menghitung kenaikan atau penurunannya tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian masuk pada pendapatan dan beban lain-lain yang terdiri dari laba atau rugi aset tetap, kemudian laba atau rugi valuta asing, pendapatan bunga, dan beban bunga. Dimulai dari laba atau rugi aset tetap. Pada periode 2018 dia senilai minus 2.500.000 rupiah. Tidak ada kenaikan atau penurunan karena tidak terjadi per audit 2017. Kemudian laba atau rugi valuta asing pada peraudit 2018 senilai 120.500.600 rupiah. Untuk kenaikan atau penurunannya dalam rupiah sebesar 15.200.000 rupiah dan dalam persen sebesar 14%. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunga pada peraudit 2018 sebesar minus 9.696.000 sekian. Kemudian cara menghitung kenaikan atau penurunannya sama seperti sebelumnya. Kemudian beban bunga pada peraudit 2018 sebesar 2.101.607 sekian. Sama juga seperti sebelumnya, cara menghitung kenaikan atau penurunannya. Kemudian selanjutnya yaitu beban lain-lain neto. Nah, cara menghitung beban lain-lain neto itu yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan beban lain-lain dari laba rugi aset tetap sampai dengan pendapatan bunga, sehingga dihasilkan pendapatan beban lain-lain neto sebesar 2.209.911.250 rupiah. Cara menghitung kenaikan atau penurunannya tetap sama. Kemudian lanjut pada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak pada periode 2000 per audit, laba sebelum pajak untuk cara menghitungnya yaitu dengan cara laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto, sehingga dihasilkan laba sebelum pajak sebesar 4.530.030.000 sekian. Nah, kemudian beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan ini pada peraudit 2018 senilai 1.074.877.000 sekian. Nah, angka ini didapat dari neraca klien buku 1 halaman 14. Untuk menghitung kenaikan atau penurunannya juga sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung laba neto. Nah, cara menghitung laba neto ini yaitu dengan cara laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, sehingga dihasilkan laba neto sebesar 3.455.152.644 rupiah dengan kenaikan atau penurunan dalam rupiah sebesar 1.996.421.000 sekian dan kenaikan atau penurunan dalam persen sebesar 137%. Kemudian jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh Regina Astuti
diperiksa oleh Dimjati. Kemudian untuk tanggalnya dilengkapi juga, baik tanggal dibuat oleh maupun tanggal diperiksa oleh. Selanjutnya kita mengisi representation letter. Sini kepada yang terhormat Kantor Akuntan Pabrik Kristanti dan Rekan, Jalan Tanjung nomor 2R, Jakarta. Dengan hormat, halaman pernyataan laporan keuangan untuk periode berakhir pada 31 Desember. Di sini diisi 2017 dan 2018. Kemudian sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember, di sini diisi 2017 dan 2018 untuk tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian pada bagian B, aset pada bagian piutang, yang pertama, semua piutang pertanggal 31 Desember 2017, sini diisi 2017 dan 2018, telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana mestinya dan merupakan tagihan-tagihan yang sah terhadap debitur-debitur yang bersangkutan yang belum diterima pembayarannya pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian pada bagian D, aset tetap. Di sini perusahaan menyusutkan aset tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus. Seluruh aset tetap memiliki perusahaan per 31 Desember. Di sini diisi 2017 dan 2018. Telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan harga perolehannya. Nah, kemudian di bagian terakhir, demikianlah pernyataan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT Sugus tertanda Direktur Umum di sini diisi dengan nama Ibu Destri selaku Direktur Utama PT Sugus. Berikutnya kita masuk ke schedule neraca pada periode Desember 2018. Nah, untuk akun pertama yaitu aset lancar yang terdiri kas dan setara kas, aset lancar yang dibatasi, sampai biaya dibayar di muka. Nah, untuk nilai tahun 2018 dan 2017 ini didapat dari schedule-schedule sebelumnya yaitu indeks ARP. Nah, untuk menghitung jumlah aset lancar dengan cara yaitu menjumlahkan dari kas dan setara kas sampai dengan biaya dibayar di muka, sehingga dihasilkan jumlah aset lancar tahun 2018 sebesar 16 miliar 695.2.264 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 11.678.789.678 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu aset tidak lancar. Sama seperti sebelumnya, aset tidak lancar ini nilainya tahun 2018 dan 2017 ini didapat dari schedule-schedule sebelumnya. Nah, aset tidak lancar ini terdiri dari investasi pada entitas asosiasi, aset tetap neto, dan aset tetap tidak lancar lainnya. Nah, untuk menghitung jumlah aset tidak lancar, dia sama seperti menghitung jumlah aset lancar, yaitu dijumlahkan dari investasi pada entitas asosiasi sampai dengan aset tidak lancar lainnya, sehingga jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar 6.302.388.700 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah aset tidak lancarnya sebesar 4
miliar 317.775.000 rupiah. Nah, untuk menghitung jumlah aset, dia menjumlahkan jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tidak lancar. Jadi, diperoleh jumlah aset tahun 2018 sebesar 22 miliar 974.390.000 rupiah sekian. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah asetnya itu 15.996.559.000 sekian. Nah, kemudian lanjut pada kewajiban dan ekuitas. Sama seperti aset lancar, kewajiban dan ekuitas ini nilai pada tahun 2018 dan tahun 2017 juga didapatkan dari schedule sebelumnya. Nah, kewajiban dan ekuitas ini terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, untuk kewajiban jangka pendeknya itu terdiri dari utang cerukan, utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan, utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Nah, untuk menghitung jumlah kewajiban jangka pendek, yaitu menjumlahkan dari utang cerukan sampai dengan kewajiban jangka pendek lainnya, sehingga diperoleh jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2018 sebesar 3.773.974.000 sekian, dan tahun 2018 sebesar 2.300.954.000 sekian. Kemudian lanjut kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, kewajiban imbalan pasca kerja, jumlah kewajiban jangka panjang. Nah, untuk menghitung jumlah kewajiban jangka panjang sama seperti sebelumnya. Dengan menjumlahkan dari utang bank jangka panjang dengan kewajiban imbalan sampai dengan kewajiban imbalan pasca kerja, sehingga diperoleh jumlah kewajiban jangka panjang sebesar 10 miliar 278.491.000 sekian, dan tahun 2017 sebesar 8 miliar 255.832.000 sekian. Nah, kemudian lanjut pada ekuitas. Nah, ekuitas ini terdiri dari modal saham dan saldo laba. Modal saham, angka-angkanya juga sama seperti sebelumnya, didapat dari schedule sebelumnya. Modal saham dan saldo laba. Kemudian untuk menghitung jumlah ekuitas, yaitu dengan menjumlahkan modal saham ditambah dengan saldo laba. Sehingga jumlah ekuitas tahun 2018 sebesar 8 miliar 894 juta sekian, dan tahun 2017 5 miliar 439 juta sekian. Nah, untuk menghitung jumlah kewajiban dan ekuitas, dia dengan menjumlahkan jumlah kewajiban jangka pendek ditambah dengan jumlah kewajiban jangka panjang ditambah dengan jumlah ekuitas, sehingga menghasilkan jumlah kewajiban dan ekuitas tahun 2018 sebesar 22 miliar 947.390.000 sekian, dan tahun 2018 15.996.559.000 sekian. Schedule berikutnya yaitu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, sebelumnya untuk mengisi laporan laba rugi ini, angkanya didapat atau kita masukkan dari angka-angka sebelumnya. Dimulai dari pendapatan usaha neto.
Pendapatan usaha neto tahun 2018 sebesar 42.586 juta sekian, sedangkan tahun 2017 sebesar 30.621 juta sekian. Nah, angka-angka ini didapat dari indeks ARP sebelumnya. Kemudian beban pokok usaha tahun 2018 sebesar 33.216 juta sekian, sedangkan tahun 2017 sebesar 24.883 juta sekian. Sama dengan pendapatan usaha neto, angka-angkanya juga didapat dari schedule atau indeks ARP sebelumnya. Nah, laba bruto. Untuk menghitung laba bruto dengan cara pendapatan usaha neto dikurangi dengan beban pokok usaha, sehingga didapat laba bruto tahun 2018 sebesar 9.370 juta sekian, sedangkan tahun 2017 laba brutonya sebesar 5.738 juta sekian. Nah, kemudian beban usaha. Beban usaha ini tahun 2018 sebesar 2.630 juta sekian, sedangkan tahun 2017 sebesar 1.858 juta sekian. Nah, angka-angkanya ini juga didapat dari schedule atau indeks ARP sebelumnya. Kemudian laba usaha. Laba usaha, untuk menghitung laba usaha ini yaitu dengan cara laba bruto dikurangi dengan beban usaha, yaitu 9 miliar sekian dikurangi dengan 2 miliar sekian, sehingga menghasilkan laba usaha pada tahun 2018 sebesar 6.739.941.780 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 laba usahanya sebesar 3.879.114.000 sekian. Kemudian masuk pada pendapatan, beban, dan lain-lain yang terdiri dari kerugian atau keuntungan selisih kurs, kerugian atau keuntungan aset tetap, pendapatan bunga, beban bunga, lain-lain neto. Nah, angka-angka pendapatan, beban, dan lain-lain ini tahun 2018 dan 2017 didapat dari indeks ARP sebelumnya. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak tahun 2018 senilai 4.530 juta 30.536 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 laba sebelum pajaknya sebesar 1.896 juta 68.242 rupiah. Kemudian beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan pada tahun 2018 dan 2017 angka-angkanya didapat dari indeks ARP sebelumnya. Pada tahun 2018 senilai 1.074 juta sekian, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 437.336.000 sekian. Nah, untuk menghitung laba neto yaitu dengan cara laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, yaitu 4 miliar dikurangi dengan 4 miliar sekian dikurangi dengan 1 miliar sekian, menghasilkan laba neto tahun 2018 sebesar 3.455 juta 152.644 rupiah. Sedangkan tahun 2017 tahun 2017 laba netonya senilai 1.458.731.470 rupiah. Kemudian kita masuk ke schedule berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas.
PT Sugus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, yang pertama untuk modal sahamnya dari tahun 2016 sampai 2018 yaitu sama sebesar 2.220.000.000. Nah, untuk saldo laba saldo laba 31 Desember 2016 senilai 1.761.040.864 rupiah. Angka ini didapat dari laporan saldo laba PT Sugus buku 1 halaman 14 yaitu saldo awal tahun 2017. Jadi saldo awal tahun 2017 ini sama dengan saldo akhir tahun 2016. Nah, untuk menghitung jumlah yaitu tinggal menjumlahkan modal saham ditambah dengan saldo laba, sehingga didapat jumlahnya sebesar 3.981.000.000 sekian. Nah, untuk laba neto tahun 2016 senilai 1.458.731.470 rupiah didapat dari mengurangkan modal saham dikurangi dengan saldo laba, sehingga diperoleh nilainya 1.458.000.000 sekian. Nah, kemudian saldo 31 Desember 2017 senilai 3.219.772.334 rupiah itu didapat dari menjumlahkan saldo laba tahun 2016 dengan laba neto 2016 sehingga didapat sebesar 3 miliar sekian. Untuk jumlahnya juga sama seperti sebelumnya, modal saham ditambah dengan saldo laba. Nah, untuk laba neto tahun 2017, laba neto tahun 2017 sebesar 3.152.644 rupiah. Nah, kemudian saldo 31 Desember 2018 sebesar 6.644.924.978 rupiah. Angka ini didapat dari saldo 2017 ditambah dengan laba neto 2017 sehingga didapat 6.674 sekian. Dan jumlahnya juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu modal saham 2.220.000.000 ditambah dengan saldo laba 6.674.984.978 rupiah sehingga menghasilkan total jumlah sebesar 8.894.984.978 rupiah. Kemudian laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas PT Sugus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, di sini dimulai dari arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan lain-lain. Untuk angka-angkanya di tahun
untuk angka-angkanya tahun 2018 dan 2017 didapat dari schedule-schedule sebelumnya. Nah, kemudian untuk menghitung arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu menjumlahkan penerimaan kas pelanggan dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan dan lain-lain. Sehingga diperoleh arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 senilai 6.740.041.786 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3.879.119.342 rupiah. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari pembayaran untuk pembelian aset tetap pada tahun 2018 senilai 5.873 sekian, sedangkan tahun 2017 sebesar 3.931 sekian. Nah, untuk arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi itu dengan menjumlahkan semua arus kas dari aktivitas investasi sehingga nilainya sama 5.873.129.000 sekian, dan tahun 2017 3.931.202.000 sekian. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran kembali pinjaman bank, sewa pembiayaan, dan penerimaan dari penerbitan saham. Nah, untuk menghitung arus kas neto yang digunakan atau diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu dengan menjumlahkan pembayaran kembali dan penerimaan dari penerbitan saham, sehingga diperoleh tahun 2018 nilai arus kas neto yang digunakan untuk diperoleh untuk aktivitas pendanaan sebesar 1.383.566.466 rupiah, dan tahun 2017 2.816.060.410 rupiah. Kemudian penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas. Untuk menghitung kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas yaitu dengan cara menjumlahkan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ditambah dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi dan ditambah dengan arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan, sehingga nilai penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada tahun 2018 sebesar 13.996.737.452 rupiah, dan tahun 2017 10.826.376.752 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya kas dan setara kas awal tahun. Pada tahun 2018 nilainya sebesar 67.695.350 rupiah, dan tahun 2017 senilai 76.673.000. Kemudian kas dan setara kas akhir tahun 2018 67.384.050 rupiah, sedangkan tahun 2017 sebesar 67.695.350 rupiah. Berikutnya masuk pada catatan atas laporan keuangan, yaitu informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama yaitu kas dan setara kas, yang terdiri dari kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Nah, untuk angka-angka pada tahun 2018
diperoleh dari buku 2 halaman 82. Sedangkan untuk angka-angka di tahun 2017 diperoleh dari buku 1 halaman 15. Kemudian untuk aset lancar yang dibatasi penggunaannya terdiri dari PT Bank CAB Jakarta. Angka di tahun 2018 senilai 1.450 juta diperoleh dari buku 2 halaman 92, sedangkan di tahun 2017 senilai 1 miliar diperoleh dari buku 1 halaman 222. Kemudian yang ketiga yaitu investasi pada saham. Saham-saham yang diperdagangkan yaitu PT Gudang Jakarta, PT Garam Jakarta. Nah, angka pada tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 halaman 93. Sedangkan pada tahun 2017 tidak ada. Kemudian investasi pada entitas asosiasi terdiri dari PT PO dan PT Piglet. Nah, angka-angka pada tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 halaman 151. Sedangkan pada tahun 2017 itu tidak ada. Kemudian utang usaha yaitu terdiri dari utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 senilai pada tahun 2018 itu senilai 1.276.926.100 rupiah diperoleh dari buku 2 halaman 60. Dan tahun 2017 senilai 1.068.203.500 rupiah diperoleh dari buku 1 halaman 223. Kemudian perpajakan yang terdiri dari utang pajak. Utang pajak ini terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan pajak pertambahan nilai. Nah, untuk angka-angkanya pada tahun 2018 ini, ia diperoleh dari buku 2, halaman 127, sedangkan tahun 2017 diperoleh dari buku 1, halaman 16. Kemudian perhitungan pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan badan, kemudian pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final, kemudian selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan, dan selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal atas beban sewa pembiayaan menurut laporan keuangan. Nah, untuk angka-angkanya di tahun 2018 dan 2018, dia didapat dari buku 1. Sedangkan di tahun 2017 juga didapat pada buku 1 halaman 224. Kemudian ada beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak penghasilan final dan pajak penghasilan non-final. Pajak penghasilan final tahun 2018 sebesar 1.074.877.892 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 437.336.772 rupiah. Kemudian utang bank. Utang bank terdiri dari utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang. Nah, untuk angka-angka tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 halaman 142. Sedangkan tahun 2018 diperoleh dari buku 1 halaman 223 di kertas kerja tahun lalu. Kemudian
modal saham yang terdiri dari PT SWT, PT Tape, dan Ibu Melinda dengan jumlah saham PT SWT sebanyak 500 lembar, PT Tape sebanyak 450 lembar, dan Ibu Melinda sebanyak 50 lembar. Jadi total semua saham ini ada 1000 lembar. Nah, untuk nilainya ini, nominalnya, dia diperoleh dari buku 1 halaman 17. Kemudian selanjutnya ada beban usaha. Beban usaha ini terdiri dari gaji, kesejahteraan karyawan, iklan, sampai dengan beban bank lain-lain. Nah, untuk angka di tahun 2018, dia diperoleh dari buku 2 halaman 125, sedangkan tahun 2017 diperoleh dari buku 1 halaman 16. Selanjutnya mengisi manajemen letter. Kepada yang terhormat pemegang saham, Dewan Komisaris Direksi. Kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Di sini diisi PT Subus untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember diisi 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal di sini diisi 12 Maret tahun 2019. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan modul 1 buku 2 halaman 2, yaitu tentang kertas kerja neraca atau indeks A2.1. Nah, di sini kita hanya melengkapi setelah mengisi modul 9, kita kemudian kembali ke modul 1 untuk melengkapi pare. Kemudian di sini pada akun kas dan setara kas itu parenya di debit senilai Rp26.433.726. Nah, untuk kreditnya senilai Rp6.540.000. Nah, angka ini didapatkan pada modul 4 halaman 82 indeks C. Nah, untuk menghitung per audit 2018-nya yaitu dengan cara per klien 2018 ditambah debit dikurangi kredit. Jadi 490.324 rupiah ditambah dengan 26.433.786 rupiah dikurangi dengan 6.540.000 rupiah, menghasilkan nilai per audit 2018 sebesar 67.384.050 rupiah. Kemudian piutang usaha. Untuk angkanya ini, untuk angka piutang usaha pada kolom pare didapat dari modul 2 halaman 21 indeks E. Nah, di sini debitnya senilai 213 juta, sedangkan kredit bernilai Rp75.900.000. Nah, untuk menghitung per audit 2018 dengan mengurangi per klien 11.990.000.000 sekian dikurangi debit dikurangi kredit menghasilkan 12.128.073.240 rupiah. Kemudian selanjutnya piutang lain-lain. Untuk nilai atau untuk angkanya ini dapat dilihat pada modul 2 halaman 21 indeks E. Nah, di sini untuk nilai debitnya sebesar 15 juta, sedangkan kredit tidak ada. Jadi untuk menghitung per audit 2018, 85 juta ditambah dengan 15 juta, maka menghasilkan per klien per audit 2018 sebesar 100 juta.
Kemudian akun persediaan. Untuk nilai pada pare akun persediaan dapat dilihat pada modul 3 halaman 48 indeks F. Jadi untuk menghitung peraudit 2018-nya sama, yaitu dengan mengurangi menjumlahkan per klien 2018 ditambah dengan kredit dikurangi dengan ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, kemudian kita masuk atau lanjut pada indeks berikutnya, yaitu tentang kertas kerja neraca atau indeks A2.2. Nah, di sini kita akan melengkapi parenya. Nah, di sini hanya ada satu, yaitu akun utang usaha. Nah, untuk nilainya ini dapat dilihat pada modul 3 halaman 60 indeks M1. Nah, untuk menghitung nilai per audit 2018-nya yaitu sama per klien 2018 ditambah debit dikurangi kredit. Jadi 1.269.000.000 sekian ditambah 990.000 dikurangi dengan 8.800.000. Maka nilai per audit 2018 sebesar 1.276.926.100 rupiah. Kemudian lanjut pada indeks A3.1 yaitu kertas kerja laba rugi. Nah, di sini juga kita hanya mengisi parenya. Di sini ada dua akun, yaitu penjualan dan beban pokok penjualan. Nah, untuk penjualan neto, nilainya ini bisa dilihat pada modul 2 halaman 36 indeks 1. Untuk menghitung per audit 2018-nya sama dengan menambahkan per klien 2018 dengan debit, kemudian dikurangi kredit. Jadi 42.586.000.000 sekian ditambah 30 juta rupiah dikurangi 180 juta rupiah, maka menghasilkan nilai per audit 2018 sebesar 42.736.834.000. Kemudian beban pokok penjualan. Untuk angka beban pokok penjualan bisa dilihat pada modul 3 halaman 73 indeks PL2. Nah, untuk menghitung per audit 2018-nya juga sama, yaitu 33.216.000.000 sekian ditambah 50.350, kemudian dikurangi 42.260.000 rupiah, menghasilkan per audit 2018 senilai 33.223.287.959 rupiah. Baik, jadi itu penjelasan mengenai modul 9 dan modul 1 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jadi cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.